Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang khalifah, hidup Umar bin Khattab benar-benar diabdikan untuk mencapai ridho ilahi. Beliau berjuang bagi rakyat, benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Di malam hari, beliau sering melakukan investigasi untuk mengetahui keadaan rakyat jelata yang sebenarnya. Suatu malam, beliau menemukan sebuah gubuk kecil yang dari dalamnya nyaring terdengar suara tangis anak-anak. Beliau mendekat dan memperhatikan dengan seksama keadaan gubuk itu. Beliau dapat melihat ada seorang ibu yang dikelilingi anak-anaknya. Ibu itu kelihatan sedang memasak sesuatu. Tiap kali anak-anaknya menangis, sang ibu berkata, "Tunggulah, sebentar lagi makanannya akan matang." Selagi Umar memperhatikan di luar, sang ibu terus menenangkan anak-anaknya dan mengulangi perkataannya bahwa makanan sebentar lagi akan matang. Umar menjadi penasaran. Setelah memberi salam dan meminta izin, beliau memasuki gubuk itu dan bertanya kepada sang ibu, "Mengapa anak-anak ibu tak berhenti menangis?" "Itu karena mereka sangat lapar," jawab si ibu. "Mengapa tidak ibu berikan makanan yang sedang ibu masak sedari tadi itu?" Umar bertanya lagi, "Tidak ada makanan. Periuk yang sedari tadi saya masak hanya berisi batu untuk mendiamkan anak-anak. Biarlah mereka berpikir bahwa periuk itu berisi makanan. Mereka akan berhenti menangis karena kelelahan dan tertidur." "Apakah ibu sering berbuat begini?" tanya Umar ingin tahu. "Ya, saya sudah tidak memiliki keluarga ataupun suami tempat saya bergantung. Saya sebatang kara," jawab si ibu dengan nada datar, berusaha menyembunyikan kepedihan hidupnya. "Mengapa ibu tidak meminta pertolongan kepada khalifah, sehingga beliau dapat menolong ibu beserta anak-anak ibu dengan memberikan uang dari Baitul Mal? Itu akan sangat membantu kehidupan ibu dan anak-anak," Umar menasihati. "Khalifah telah berbuat zalim kepada saya," jawab si ibu. "Bagaimana khalifah bisa berbuat zalim kepada ibu?" sang khalifah ingin tahu. "Saya sangat menyesalkan pemerintahannya. Seharusnya ia melihat kondisi rakyatnya dalam kehidupan nyata. Siapa tahu, ada banyak orang yang senasib dengan saya," jawab si ibu yang demikian menyentuh hati Umar. Umar berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar Bu, saya akan segera kembali." Pada malam yang telah larut itu, Umar segera bergegas ke Madinah dan menuju Baitul Mal. Beliau segera mengangkat sekarung gandum yang besar di pundaknya. Abbas, sahabatnya, membantu membawa minyak samin untuk memasak. Karena jarak antara Madinah dengan rumah sang ibu demikian jauhnya, keringat bercucuran dari tubuh sang khalifah. Maka, Abbas berniat untuk membantu Umar mengangkat karung itu. Dengan tegas Umar menolak tawaran Abbas, "Tidak akan saya biarkan kamu membawa dosa-dosa saya di akhirat kelak. Biarkan saya membawa karung besar ini karena saya merasa begitu bersalah atas apa yang telah terjadi pada si ibu beserta anak-anaknya." Dengan napas yang tersengal-sengal Umar menjawab. Maka, ketika khalifah menyerahkan sekarung gandum yang besar kepada si ibu beserta anak-anaknya yang miskin, bukan main gembiranya mereka menerima bahan makanan dari lelaki yang tidak dikenal ini. Kemudian, lelaki tidak dikenal itu memberitahukan si ibu untuk menemui khalifah besok, untuk mendaftarkan dirinya dan anak-anaknya di Baitul Mal. Betapa terkejutnya si ibu, ketika keesokannya ia berkunjung ke Madinah. Si ibu menemukan kenyataan bahwa lelaki yang tidak dikenal itu tidak lain merupakan Khalifah Umar sendiri.